Shalom saudara haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-7 ayat 30 hingga 36 dengan tajuk ini. Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Mari kita baca dari ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemana ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, setelah mendengar perbicaraan Yesus di bait suci Allah, ya orang-orang Farisi berusaha mau menangkap Yesus. Nah soalan edisi ini, kenapa mereka mau menangkap Yesus dan kenapa mereka tidak dapat melakukannya? Padahal mereka ramai dan Yesus hanya satu. Soalan kedua, di kalangan penyembah-penyembah yang telah datang mendengar pengajaran Yesus, ada yang percaya kepadanya. Apakah dasar yang membuat mereka percaya dan apakah itu cukup? Soalan ketiga yang terakhir, Yesus menyampaikan suatu message yang tersirat dalam ayat 33 hingga 36. Apakah inti yang coba disampaikan oleh Yesus dalam 4 ayat ini dan kenapakah ianya penting? Ya, mari kita kembali kepada soalan yang pertama. Kenapa mereka mau menangkap Yesus dan kenapa mereka tidak dapat melakukannya? Padahal mereka ramai dan Yesus hanya satu. Ya, saudara, keinginan mereka untuk menangkap dan membunuh Yesus telah bermula sejak bab yang kelima. Kita harus ingat itu bab yang kelima. Apabila Yesus menyembuhkan seorang pesakit lumpuh pada hari Sabat. Dan dengan itu dituduh Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Jadi mereka mau tangkap Yesus. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya sebab saatnya belum tiba. Nah, frasa ini saatnya belum tiba diulang beberapa kali dalam Injil Yohanes. Dan ini adalah frasa yang unik hanya di dalam Injil Yohanes. Dan frasa ini merujuk kepada saat permuliaan Tuhan Yesus ya melalui kematiannya di salib. Nah, semua ini akan berlaku pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan ya. Tuhan tidak akan membiarkan Yesus dimatikan kalau belum tiba waktunya. Nah, itulah sebabnya mereka tidak dapat menangkap Yesus. Mereka tidak dapat membunuhnya sekarang sebab belum tiba waktunya. Ya, semuanya dalam waktu Tuhan. Ya, mari kita lihat soalan yang kedua sekarang. Di kalangan penyembah-penyembah yang telah datang mendengar pengajaran Yesus, ada yang percaya kepadanya. Nah, apakah dasar yang membuat mereka percaya dan apakah itu cukup? Ya, mereka percaya
kepada Yesus kerana telah melihat Yesus melakukan mukjizat. Ya, contohnya bab 5 penyembuhan orang lumpuh dan bab 6 perlipat gandaan makanan dan juga sebelum ini ada bab 2 yang menukar air jadi air anggur. Tetapi sekadar mengikut Yesus kerana mukjizat itu tidak cukup. Apabila mereka berdepan dengan kebenaran-kebenaran yang Yesus sampaikan, ada ramai yang telah mengundur diri dan meninggalkan Yesus seperti Yohanes 6 ayat 66 ini. Ya. Nah, inilah juga yang akan terjadi apabila nanti Yesus itu ditangkap. Mereka akan menolak Yesus, ya, sehingga mereka mau Yesus itu disalibkan. Dan mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak boleh terima bahawa Yesus yang mereka sanjung itu akan disiksa dan akan dimatikan. Dan sampai hari ini ada ramai orang yang tidak dapat menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, terutamanya kematiannya sebagai manusia dan kebangkitannya yang boleh selamatkan manusia. Ya, mereka tidak dapat terima kematian Yesus boleh memberi keselamatan. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ketiga, Yesus menyampaikan suatu message yang tersirat dalam ayat 33 dan ayat 36. Nah, apakah inti yang cuba disampaikan oleh Yesus dalam 4 ayat ini dan kenapakah ianya sangat penting? Nah, inilah bahagian yang sangat penting dalam edisi ini ya, saudara. Mari kita beri perhatian. Ya, Yesus berkata, ya, dia akan pergi ke suatu tempat. Mereka akan cuba cari Yesus, tetapi tidak akan dapat menemukan atau mencarinya. Nah, perhatikan ayat 36. Ayat 36 ini berkata, apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Nah, orang-orang Farisi yang mendengar kata-kata Yesus memikirkan bahwa Yesus ini berbicara tentang hal-hal yang fisikal atau alamiah. Mereka pikir Yesus akan merantau ke tempat lain untuk mengajar orang-orang Yunani. Mereka hanya menafsir kata-kata Yesus yang tersurat. Tetapi Yesus berbicara lebih dalam dari itu. Yesus berbicara tentang kesudahannya. Kesudahannya, the end. Yesus akan mati dan akan dibangkitkan hidup dan sesudah itu akan kembali kepada Bapaknya di sorga. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata mereka tidak akan dapat mencarinya dan mereka tidak akan dapat datang ke tempat di mana ia berada. Dan Yesus telah menggenapi kata-katanya itu. Ya, yaitu Yesus telah mati dan Yesus telah dibangkitkan. Dan Yesus telah kembali ke syurga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dengan itu keselamatan telah tersedia bagi semua orang. Ya, memang mereka tidak dapat mencarinya, mencari Yesus sebab Yesus sekarang di syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ya saudara, bila Yesus berkata, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara, kenyataan ini kalau ditinjau dari sudut keselamatan, bagi mereka yang telah menolak Yesus, yang tidak mau percaya Yesus, sememangnya mereka tidak akan dapat datang ke tempat di mana Yesus berada, yaitu syurga. Maka kata-kata Yesus ini dalam ayat 36 ini ya, kamu tidak dapat datang
ke tempat di mana aku berada. Ya saudara, seharusnya menjadi suatu kebenaran terpenting, the most important truth, yang mengingatkan semua orang bahwa sesiapa yang menolak Yesus tidak akan dapat bersama Yesus di surga, tetapi akan binasa. Sebaliknya, mereka yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata kepada mereka dalam bab 14 ayat 3 nanti, dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu balik ke syurga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Saudara, inilah bezanya ayat 36 yang sebelum ini dengan janji ayat 14 ayat 3 ini. Jauh berbeza. Jadi adalah satu perkara yang sangat-sangat menyedihkan apabila Yesus berkata kepada orang-orang agama Yahudi ini, mereka tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ya saudara, baca sekali lagi ayat 34 ini. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara, Yesus perlu mati untuk menebus manusia. Dan selepas itu dibangkitkan, dan Yesus kembali ke surga. Ya, mereka tidak dapat mengikut Yesus sekarang. Tapi kata-kata Yesus juga merujuk kepada akhirat mereka, ya, akhirat mereka. Sekiranya mereka tetap menolak Yesus, tak mau percaya kepada Yesus, ya, maka kata-kata Yesus ini juga adalah benar. Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara, pelajaran dari petikan ini sangat penting. Ia mengingatkan kita untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya, jadilah seorang pengikut Yesus yang lebih sungguh-sungguh. Jangan hanya tahu agama. Saudara, jangan hanya tahu agama tetapi tidak kenal Tuhan. Dan kalau sudah kenal Tuhan, haleluya, bertumbuhlah di dalam Dia dengan membangunkan suatu perhubungan yang lebih dekat dan lebih dalam bersama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga. Terpujilah namamu yang termulia, yang teragung, yang tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Melalui perbenaran dan penebusan yang dikerjakan Tuhan Yesus, kami sekarang dapat menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Nah, ini seharusnya suatu anugerah yang begitu besar, sangat besar, dapat menghampiri takhta kasih karunia-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami disedarkan. Kami disedarkan, kami harus menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Dan bukan sekadar melakukan suatu ibadah dan coba menunaikan suatu tanggung jawab agama. Tapi pada hakikatnya tidak benar-benar mengenal Allah. Ya Bapa, Engkau telah mengajarkan kami untuk harus membangunkan perhubungan yang benar, perhubungan yang setia bersama Tuhan Yesus. Dan kini tinggal saja usaha untuk melakukannya. Ya Bapa, tolong kami supaya kami ada kesungguhan yang lebih dalam lagi untuk mengutamakan Yesus dalam hidup kami. Untuk benar-benar menjadikan Yesus di atas segala-galanya. Ya Bapa, inilah panggilanmu. Dan seperti domba-domba yang mendengar suara gembala dan mengikutinya, kami akan mendengar suara-Mu dan mengikutimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan yang termulia, kami doa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.